Halo teman-teman, kalian sedang login di Facebook, tempat di mana kalian bisa kepoin berbagai tokoh Alkitab layaknya scrolling di sosmed gitu deh. Nah, apa nih teman-teman yang lagi ada di pikiran kalian hari ini? Kalau aku sih masih kepikiran banget sama liburan kemarin. Dan karena aku belum sempat ngupload apa-apa karena asik banget liburan, kayaknya aku lagi pengen ngupload foto-foto kemarin deh. Bentar-bentar, aku mesti update nih soal yang ini. Ada friend request guys. Dari Yeremia. Ya ampun. Ini crush aku dulu. Bentar, aku harus lihat profilnya. Bentar. Mutual friends-nya Yesaya, Daniel, sama Yehezkiel. Pekerjaan dia sekarang utusan Tuhan. Emang bener dulu aku nge-crush sama dia. Tapi kok statusnya kayak lagi galau ya? Bukan habis begadang, habis nangis buat bangsa ini. Aku kayaknya harus tahu update kehidupan terbaru dia deh. Aku harus kepoin tentang profilnya dia di Facebook ini. Aduh. Tapi bukan cuma aku kan yang kepo. Teman-teman juga pasti kepo. So, yuk kita kepoin bareng-bareng. Tetap di Facebook. Kembali login lagi di Facebook. What's on your mind? Duh, tadi dietnya sama Yeremia. Pertanda dari Tuhan kali ya? Aduh, kalau Yeremia sih aku pengen accept banget sih. Kebetulan hari ini aku juga bakalan ketemu sama pendeta friendly. Kalau aku accept kan, siapa tahu nanti bisa sambil konseling gitu deh sama pendeta. Menarik kali ya teman-teman. Aku ready sih buat accept yang satu ini. Mana ya pendeta friendly? Aku kayaknya udah gak sabar nih. Mau nanya-nanya soal Yeremia, siapa tahu ada poin-poin yang bisa dibahas gitu deh. Hai Angel. Oh, pendeta friendly udah datang. Ya ampun, apa kabar pendeta? Baik, apa kabar? Kayak senang banget kelihatan. Aduh iya pendeta, aku tuh lagi seneng banget. Aku tuh tadi ada yang friend request nih pendeta. Oh iya, siapa? Yang friend request itu Yeremia, crush Oh, aku Yeremia. dulu. Pendeta kenal gak sama Yeremia? Pendeta sempat pelajari, sempat membaca kisah hidupnya. Wah, cocok banget nih teman-teman. Ternyata pendeta friendly kenal sama Yeremia. Kalau gitu, aku boleh dong pendeta tanya-tanya soal si Yeremia ini. Tentunya. Sebelum lebih lanjut pendeta, karena aku udah lama nggak ketemu sama Yeremia, aku pengen diupdate sedikit dong pendeta, kehidupannya Yeremia itu seperti apa? Apakah ada latar belakang yang harus aku ketahui nih tentang si Yeremia ini? Ataupun seperti apa sih kehidupannya saat ini? Dan apa sih yang mempengaruhi pelayanannya pendeta? Karena aku lihat sih tadi di profilnya pekerjaannya sih utusan Tuhan pendeta gitu. Gimana nih pendeta? Oke, thank you Angel. Menarik ini karena Yeremia adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah satu panggilan dan pekerjaan yang suci dan mulia. Jadi yang saya pelajari, yang saya tahu dan saya baca, Yeremia utusan Tuhan, atau dengan kata lain dia adalah seorang nabi. Tapi kisahnya lebih menarik adalah Yeremia ini dipanggil dan diutus Tuhan sejak dia masih muda, ya. Bukan nanti setelah dewasa, mengerti banyak hal, mengerti prinsip kebenaran, baru dipanggil, tidak. Tapi Yeremia masih sangat muda, masih perlu banyak belajar, masih kurang pengalaman, tapi Tuhan memanggil dia. Ada buktinya nggak? Ada. Coba Angel buka Alkitab dan baca dalam Yeremia 1 ayat 4-10. Coba Angel baca dulu ya. Oke, siap pendeta. Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai yang ke-10, firman Tuhan berbunyi, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab,
"Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Nah, ketika Angel baca, Angel menemukan jawaban. Berarti apa yang saya katakan betul. Jadi Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan sejak dia masih kecil. Bahkan dia sampaikan apa? Aku tidak pandai berbicara. Aku masih muda ya Tuhan. Nah, saya masih ingat Angel, dulu ketika saya masih anak-anak atau remaja, ada satu ayat hafalan yang saya ingat sampai sekarang. Apa Jadi tuh, bayangkan, pendeta? Yeremia 1 ayat 7. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kamu sampaikan. Jadi coba Angel bayangkan, Yeremia masih muda, tidak banyak pengalaman, ya. Terus Tuhan memanggil dia dan Tuhan mengutus dia. Orang gak ada pengalaman, gak pandai berbicara, bagaimana menghadapi bangsa pilihan Tuhan yang menghadapi banyak masalah. Bangsa pilihan Tuhan yang berpaling dari Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan yang menyembah Allah lain. Ya, jadi Yeremia mempunyai tantangan yang sangat besar dan dia mempunyai satu ketakutan. Makanya dia bilang tadi, aku tidak pandai berbicara, aku masih muda, tetapi Tuhan apa? Memanggil dan mengutusnya. Jadi itulah latar belakang dia. Dia masih muda tetapi ada informasi yang Angel perlu tahu. Jadi berbicara tentang Yeremia ini dia berasal dari Anatot, satu kota kecil di wilayah Benyamin namanya ya. Anatot, dia tinggal di Anatot, satu kota kecil wilayah Benyamin. Di wilayah ini adalah wilayah atau kota para imam. Tahu? Ayahnya bernama Hilkiah. Ayahnya juga seorang imam. Jadi Yeremia ini anak dari imam. Sebelum dia dipanggil Tuhan, Tuhan membentuk dia dari kandungan, Tuhan sudah tetapkan dia untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi juru kabar Tuhan. Jadi sejak kecil, Yeremia ini sudah dididik, sudah dibentuk menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mempelajari akan kebenaran dan menghidupkan kebenaran itu. Sehingga ketika Tuhan memilih seseorang, dia tahu siapa yang harus dia pilih, siapa yang harus dia utus. Selanjutnya, di sini ada informasi, Yeremia juga dipanggil melayani sejak masa pemerintahan Raja Yosia, ya, sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Terus dia melewati masa pemerintahan sampai Yoyakim dan sampai Sedekia, bahkan sampai kehancuran Yerusalem pada tahun 586 kurang lebih ya sebelum Masehi. Jadi Yeremia ternyata cukup lama juga. Kenapa? Karena dia sejak muda sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan kabar dari Tuhan, untuk menyampaikan peringatan-peringatan yang harus didengarkan, yang harus dituruti oleh bangsa Israel. Jadi karena dia masih muda, dia melewati beberapa raja yang memerintah Israel, Yehuda. Jadi itulah sedikit latar belakang. Sebelum mungkin saya akan kasih sedikit apa pelajaran yang bisa diambil. Contoh, oke saya kasih apa pelajaran. Jadi ketika Tuhan memanggil Angel contohnya, saya masih muda, saya belum menikah, saya masih kuliah. Sama juga dengan Yeremia, saya nggak pandai berbicara, saya nggak banyak pengalaman. Tapi ketika Tuhan memanggil orang-orang muda, Tuhan memanggil kita yang masih muda, Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong menghadapi masalah-masalah yang mungkin sangat besar. Dan memang sangat besar yang dihadapi oleh Yeremia. Sehingga Yeremia tahu
bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan gak akan biarkan. Tuhan akan menolong dia, memampukan dia untuk melewatinya. Jadi itu sedikit informasi di awal tentang Yeremia. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman Facebook. Ternyata latar belakangnya Yeremia ini banyak dan panjang juga ya pendeta ya. Bahwa Yeremia yang masih muda saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa bagi Tuhan. Bener ya pendeta ya. Aku tertarik tadi pendeta juga sempat mention bahwa si Yeremia ini juga merupakan anak dari seorang imam. Itu berarti ada pengaruh yang juga besar dari faktor keluarga si Yeremia ini, bahwasannya mungkin dia juga belajar dari kedua orang tuanya seperti apa pelayanan, sehingga ketika Tuhan memanggil si Yeremia ini, maka dia juga punya kerinduan hati untuk melayani Tuhan. Berarti pendeta, faktor keluarga ataupun faktor orang tua di dalam kisah Yeremia ini juga cukup berdampak ya buat Yeremia, benar ya pendeta? Ataukah apakah ini merupakan salah satu hal yang membuat Yeremia juga bisa menerima pelayanan atau panggilan Tuhan bahkan di usianya yang masih sangat muda, pendeta? Terima kasih Angel untuk pertanyaannya. Saya setuju dengan apa yang kamu bilang bahwa orang tua mempunyai atau memiliki pengaruh yang sangat besar untuk anak-anaknya. Karena anak-anak melihat dan meneladani ya sifat-sifat yang dia langsung lihat dari orang tua. Jadi pengaruh besar dari Imam Hilkia sehingga membentuk Yeremia sejak dia masih kecil untuk percaya kepada Tuhan, menurut kepada orang tua, melakukan apa yang benar, bukan hanya sekedar berbicara. Sehingga ketika Tuhan melihat bahwa Yeremia ini sudah dibentuk, dididik berdasarkan takut akan Tuhan, makanya Tuhan memanggil Yeremia khusus dalam pekerjaan yang mulia ini. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman Facebook. Kita sudah cukup mengenal tentang latar belakang Yeremia, tapi aku percaya bahwa masih banyak hal yang bisa kita kepoin tentang si Yeremia ini. Dan bukan cuma aku yang penasaran, teman-teman dimanapun juga pasti hari ini masih penasaran kan? Jadi jangan lockout dulu, tetap di Facebook, kita masih akan kulik bareng-bareng siapakah Yeremia itu. Masih login di Facebook. What's on your mind? Nah teman-teman, tadi kita udah tahu sedikit latar belakang tentang si Yeremia ini, tapi karena masih banyak hal yang mau kita kepoin bareng-bareng, makanya aku kepikiran nih tentang sesuatu. Nah pendeta, waktu itu apa sih keadaan rohani bangsa Yehuda waktu pelayanan si Yeremia ini, dan kenapa pesan yang disampaikan oleh Yeremia itu begitu keras, pendeta? Karena kalau dilihat kan panggilan si Yeremia ini kan besar sekali ya dari Tuhan ya. Jadi sebenarnya apa keadaan rohani bangsa Yehuda pada saat itu, dan kenapa, apa yang menyebabkan sampai pesannya Yeremia ini keras banget, pendeta? Oke, terima kasih Angel. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Yeremia ini masih muda, nggak ada pengalaman, tapi dia disiapkan, dididik oleh orang tuanya untuk takut akan Tuhan, menurut kepada perintah orang tua, percaya kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia banyak kekurangan, dia menerima panggilan itu. Karena ketika Tuhan memanggil, Tuhan gak akan membiarkan. Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Nah, Yeremia dipanggil dan diutus di tengah bangsa yang terjadi kemerosotan moral yang sangat parah. Ya, moral bangsa itu sangat parah, sangat hancur. Ya, apa contohnya? Apa buktinya? Kenapa disampaikan bahwa kemerosotan moral yang sangat parah? Mereka menyembah dewa-dewa, ya, seperti Baal, seperti Asyera. Bisa baca dalam Yeremia 2 ayat 23. Ya. Coba Angel baca Yeremia 2 ayat 23. Yeremia 2 ayat 23, bagaimana mungkin engkau berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang berlari-lari, ringan kian kemari. Oke, Yeremia 7 ayat 9. Yeremia 7 ayatnya yang ke-9,
Bagaimana mungkin setelah kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal? Lihat, ketika Angel baca betapa merosotnya moral bangsa itu. Betapa jahatnya bangsa itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka melupakan pemeliharaan Tuhan dari membebaskan mereka dari bangsa Mesir yang menjadi budak. Selanjutnya mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Terus mereka sudah berganti-ganti raja, berganti-ganti utusan Tuhan, nabi yang memperingatkan. Tapi mereka tetap hidup dalam kemerosotan moral. Dan bukan hanya itu. Dalam kehidupan Nabi Yeremia, bangsa ini juga melakukan ketidakadilan, melakukan korupsi. Selanjutnya, mereka melakukan penindasan terhadap orang miskin. Mereka sudah menyembah Baal, mereka sudah merosot moral, mereka korupsi, mereka melakukan ketidakadilan, dan mereka juga menindas orang miskin. Jahat sekali nggak? Jahat sekali. Padahal mereka apa? Mengenal Tuhan. Makanya perlu ada nabi, perlu ada utusan untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Itu karena apa? Kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, Tuhan mau sadarkan bangsa ini melalui siapa? Yeremia. Jadi Yeremia memiliki tanggung jawab, beban yang sangat besar sekali. Sebagai utusan Tuhan, masih muda untuk apa? Menyadarkan mereka. Selanjutnya, mereka juga mempercayai bait Allah otomatis menjamin keselamatan. Jadi sebenarnya keselamatan itu dari Tuhan. Tapi mereka percaya bahwa bait Allah otomatis menyelamatkan. Yeremia 7 ayat 4. Coba Angel baca. Yeremia 7 ayatnya yang keempat. Jangan mempercayai kata-kata dusta ini. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Lihat, benar. Mereka mempercayai bait Allah untuk otomatis menjamin keselamatan mereka. Dan bukan hanya itu Angel. Coba Angel baca dalam Yeremia 6 ayat 14. Ya. Yeremia 6 ayatnya yang ke-14, mereka mengobati luka umatku seolah-olah luka ringan. Katanya, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Kemerosotan moral yang sangat parah. Bangsa ini di tengah kondisi seperti ini menolak teguran Nabi Tuhan. Ya, malah mereka percaya dan memilih mendengarkan nabi-nabi palsu. Oh, keadaan damai, keadaan baik, keadaan tenang. Gak usah khawatir, gak usah takut. Nah, Yeremia datang di situ. Untuk sampaikan apa? Yeremia menyampaikan pengumuman. Ya, Yeremia mengumumkan bahwa akan ada hukuman dari Tuhan kepada bangsa ini. Ya, akan ada hukuman kepada bangsa ini. Jadi, pelajaran yang bisa diambil juga dari bagian atau pertanyaan kedua yang Angel tanyakan adalah Yeremia mengingatkan bahwa agama tanpa pertobatan adalah kebohongan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan tapi hidup kita nggak berubah, itu adalah kebohongan, dusta. Ya, selanjutnya, ibadat tanpa ketaatan, ritual tanpa hati yang berubah, dan simbol-simbol rohani tanpa kehidupan yang kudus adalah kekosongan. Selanjutnya, pesan Yeremia adalah panggilan untuk pertobatan sejati. Panggilan Tuhan yang terlihat dalam tindakan dan bukan hanya sekedar berbicara. Wah, luar biasa banget nih teman-teman Facebook. Ternyata pada saat Yeremia ini melayani terjadi sebuah kemerosotan moral yang parah banget ya, Parah pendeta sekali. ya. Kalau kita pikir-pikir hari-hari ini, ya ampun, kejahatannya sungguh memilukan hati. Pantesan aja Yeremia ini membawa sebuah pekabaran yang sangat luar biasa. Nah, pendeta, itu berarti kalau melihat dari latar belakang Yeremia yang sudah tadi pendeta sampaikan bahwa Yeremia ini merupakan anak dari seorang imam, maka berarti Yeremia mengetahui dengan jelas seberapa berpalingnya bangsa ini dari hadapan Tuhan. Karena Yeremia tentunya lahir dari orang tua yang melayani Tuhan. Bahkan Yeremia juga sama melayani Tuhan. Dan melihat kemerosotan bangsa ini menjadi sebuah motivasi juga mungkin ya oleh Yeremia ini untuk menjawab panggilan Tuhan, karena benarlah bahwa bangsa ini membutuhkan nabi yang mengabarkan kebenaran Tuhan.
Itu berarti pendeta zaman sekarang bisa jadi anak-anak muda dipanggil sama seperti Yeremia untuk mengabarkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa yang mungkin memerlukan pekabaran itu ya, benar ya pendeta? Kalau begitu bagaimana sih pendeta sikap Yeremia ini bisa memotivasi para orang muda untuk juga berdiri di tengah-tengah mungkin ketidakadilan ataupun kemerosotan moral yang terjadi pada hari-hari ini pendeta? Oke, baik. Pertama, yang kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kita harus menyadari panggilan dari Tuhan. Karena nggak semua orang membuka hatinya kepada panggilan Tuhan. Mereka sudah dengar, bisa jadi ya, sudah dengar pekabaran, sudah dengar nasihat dari orang tua, sudah dididik untuk ayo setia di gereja, setia kepada Tuhan melayani. Tapi semua orang memiliki pilihan. Anak-anak muda memiliki pilihan. Apalagi Angel, tawaran dunia, kenikmatan dunia lebih menarik, ya, lebih menarik daripada panggilan Tuhan. Ngapain sih ke gereja? Ngapain sih kasih tahu kebenaran? Ngapain sih bicara tentang Yesus? Aduh, ayo kita jalan, kita happy, kita olahraga, kita main, atau bersenang-senang lah, ya, apapun itu. Sehingga perlu kesadaran dari setiap orang bahwa ketika Tuhan menciptakan kita di dunia ini, ada satu rencana yang besar yang Tuhan ingin engkau lakukan dalam hidupmu. Perlu kesadaran. Wah, tentunya menguatkan panggilan setiap kita dong teman-teman Facebook dimanapun kalian berada. Dan pembahasan kita makin dalam ya pendeta, makin asik, makin menarik. Tetapi tenang saja, kita belum akan berakhir, masih banyak yang akan kita kulik bareng-bareng. So, aku masih kepo, teman-teman di rumah juga pasti belum puas untuk mengulik soal Yeremia. Jadi jangan kemana-mana, jangan lock out dulu, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, what's on your mind? Nah teman-teman, pembahasan kita makin dalam, makin menarik. Dan sekarang aku punya satu pertanyaan nih pendeta. Si Yeremia ini katanya terkenal dengan sebutan nabi yang menangis. Nah kenapa nih pendeta dia punya sebutan sebagai nabi yang menangis? Dan peristiwa apa sih yang membuat dia tuh berduka cita banget sampai-sampai disebut sebagai seorang nabi yang menangis pendeta? Baik, terima kasih Angel pertanyaannya. Berbicara tentang nabi, utusan Tuhan, secara khusus dia adalah seorang laki-laki. Biasanya kalau laki-laki kuat mentalnya, ya. Yang biasa muda menangis itu wanita, ya. Dikit-dikit sedih menangis, oke lah wanita. Tapi kalau pria menangis, biasanya Angel, dia memiliki satu beban, pergumulan yang sangat besar, yang sangat berat, sehingga membuat dia harus menangis. Tapi biasanya laki-laki normalnya nggak akan menangis, ya. Walaupun dia menghadapi masalah besar, enggak, tegar, kuat. Nah, menjadi pertanyaan tadi Angel, kenapa Yeremia disebut nabi yang menangis? Dia seperti cengeng. Apa sih masalah besarnya? Tadi Angel saya sudah sempat jelaskan. Dia memiliki pergumulan yang sangat besar sehingga dia bisa menangis. Nah, sekarang coba Angel buka ya di dalam Yeremia 9 ayat 1. Yeremia 9 ayatnya yang pertama, sekiranya kepalaku sumber air dan mataku pencucuran air mata, siang malam aku akan menangisi orang-orang yang terbunuh dari antara putri bangsaku. Lihat. Yeremia tuliskan di dalam kitab Yeremia curahan hatinya. Sekiranya dia akan menangis terus karena apa? Kerusakan moral yang sangat parah. Dia merasakan beban yang sangat berat terhadap dosa bangsanya. Dosa bangsa yang mengakibatkan kalau bangsa ini nggak bertobat Angel, maka Tuhan akan memberikan hukuman, bahkan hukuman kematian kepada bangsanya. Begitu sayangnya Yeremia kepada bangsa ini, sehingga dia apa? Merasakan beban yang sangat berat, beban moral dosa bangsa ini yang sangat berat, sehingga apa? Nggak kuat dia. Dia menangisi apa? Dosa bangsanya. Selanjutnya, bukan hanya itu. Mereka menolak firman Tuhan.
Kalau mereka sudah tahu mereka berdosa, mereka jahat, mereka sudah jauh dari Tuhan, kembali dong, bertobat dong. Tapi ini enggak. Mereka menolak apa yang disampaikan oleh Yeremia. Ini membuat hatinya makin hancur lagi, Angel. Makin sedih lagi, makin menangis dia. Karena apa? Nggak mau mendengarkan, nggak mau bertobat. Dan bukan hanya itu. Yeremia mengalami penderitaan. Dia dipenjara, dia dipukul, dia dituduh pengkhianat. Selanjutnya, bahkan hampir dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi memang dalam besar sekali apa yang dialami oleh Yeremia. Sehingga tangisan itu ternyata ada sebab dan akibat. Kenapa Yeremia disebut nabi yang menangis? Kenapa dia cengeng? Ada sebab yang sangat tepat sehingga dia menangis. Coba Angel baca Yeremia 20 ayat 1. Yeremia 20 ayat 1 dan 2. Yeremia 20 ayat yang pertama dan yang kedua. Imam Pashur bin Immer yang menjabat kepala pengawas di rumah Tuhan mendengar Yeremia menyampaikan kata-kata nubuat itu. Lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin atas di rumah Tuhan. Lihat, dia mengalami penganiayaan, penderitaan. Maksudnya baik, dia utusan Tuhan, dia ingin bangsa ini tidak dihukum, tidak dibinasakan. Tapi apa? Dia sendiri dianiaya. Yeremia 38 ayat 6. Yeremia 38 ayatnya yang ke-6. Mereka pun mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam sumur milik Malkia, putra raja yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di sumur itu tidak ada air, hanya lumpur, dan Yeremia terperosok ke dalam lumpur itu. Lihat bagaimana seorang utusan Tuhan. Bagaimana seorang yang tulus hatinya sayang kepada bangsa ini. Tetapi dia malah mengalami satu penganiayaan, satu penderitaan yang membuat dia bukan hanya hancur secara mental, tapi fisiknya juga menderita. Jadi ini menggambarkan bagaimana Yeremia tidak hanya menyampaikan penghakiman dari Tuhan, tapi Yeremia juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan kepada bangsa ini yang sudah diberikan kesempatan, diberikan kasih sayang, diberikan berbagai cara agar bertobat. Tapi bangsa ini menolak Tuhan. Bangsa ini tidak mau mendengarkan utusan Tuhan. Bangsa ini tetap hidup dalam kemerosotan moral yang sangat parah. Makanya pelajaran yang bisa diambil dari Yeremia, kisah Yeremia ini adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kasih Kristus, itu pasti akan ada tantangan, pasti akan ada masalah, pasti akan ada pergumulan, pasti akan ada penderitaan. Tapi untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan pun melakukan hal yang sama. Gak ada satu hal yang dilakukan, tapi itu gak berpengaruh terhadap Injil. Ketika kita menyampaikan kabar baik, menyampaikan kasih Kristus, bisa jadi kita ditolak. Tapi kita telah menyampaikan kabar itu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan melakukannya karena Tuhan sayang dan Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Wah, teman-teman Facebook, ternyata sebutan nabi yang menangis itu bukan tanpa alasan ya, Betul pendeta. sekali. Justru ketika kita mengetahui bagaimana Yeremia ini sungguh berduka cita atas kesedihan mentalnya, bahkan fisik yang dia terima, kita jadi makin mengerti seperti apa panggilan Yeremia ini di dalam hidupnya ya, pendeta. Nah, pendeta, ada satu poin yang tadi membuat aku penasaran. Tadi dikatakan bahwa Yeremia ini menyerukan kepada bangsa untuk bertobat dan berbalik. Jika tidak, maka akan datang penghukuman dari Tuhan. Seperti apa konsep penghukuman dari Tuhan ini kepada bangsa yang melakukan tindak kejahatan ini, pendeta? Padahal kan kita tahu Allah itu penuh kasih dan kemurahan. Tapi kenapa Allah menghukum bangsa ini? Apakah ada manifestasi dari karakter Allah yang lain yang bisa kita dapatkan dari penghukuman Allah kepada bangsa ini, pendeta? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dan harus memang hati-hati untuk memberikan jawaban. Karena memang banyak kita yang tahu dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Tetapi jangan lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Ya, adil dalam pengertian
Tidak ada kesalahan yang Dia akan benarkan. Tidak ada pelanggaran yang Dia akan benarkan. Jadi semua akan ada akibatnya. Jadi kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Jadi ketika Tuhan telah memberikan waktu itu adalah kesempatan. Kesempatan itu adalah wujud kasih Tuhan, ya, merupakan teguran dari nabi utusan Tuhan Yeremia dalam pembahasan kita. Yeremia sampaikan, bertobat bangsa, kalau enggak Tuhan akan apa? Menghukum. Kalau mereka bertobat, Tuhan hukum enggak? Enggak, pendeta. Tuhan enggak hukum, karena apa? Mereka sudah berubah, mereka mendengarkan. Tapi kalau mereka enggak bertobat, apakah Tuhan akan hukum? Akan menghukum. Iya, itulah. Kasih dan keadilan berjalan bersama. Jangan hanya berbicara tentang kasih Tuhan. Kita harus juga berbicara tentang apa? Tuhan itu adil. Dan semua orang akan diadili, dihakimi berdasarkan perbuatan dan motivasi hati. Sehingga kita tahu bahwa benar, Tuhan engkau adil. Wah, luar biasa banget nih teman-teman Facebook. Berarti pendeta kita tidak bisa memisahkan karakter Allah dari karakternya yang lain ya. Kita nggak bisa hanya membahas Allah itu adil, terus melupakan karakternya yang penuh kasih. Atau kita nggak bisa cuman bilang Allah itu penuh kasih, terus terus melupakan karakter Allah bahwa ia juga adalah Allah yang adil. Tapi kita yakin dan percaya segala perbuatan Allah adalah untuk merancangkan damai sejahtera tentunya bagi manusia itu yang sendiri ya pendeta. Puji Tuhan. Nah teman-teman Facebook masih belum selesai di sini, kita masih akan mempelajari tentang Yeremia. Jadi jangan log out dulu, ayo kepo bareng-bareng sama aku. Jadi tetap di Facebook. Masih login di Facebook, what's on your mind? Nah teman-teman, ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal nih buat aku setelah kita mengenal Yeremia. Jadi pendeta, apa pesan utama dari si Yeremia ini tentang masa depan, khususnya mengenai perjanjian baru yang dinubuatkannya dia nih pendeta? Baik Angel, terima kasih. Jadi tadi kita sudah lumayan panjang dan lebar. Kita membahas kisah tentang Nabi Yeremia. Nah sekarang pertanyaan Angel tadi, apa pesan utama Yeremia tentang masa depan? Jadi nggak berbicara hanya tentang peristiwa yang telah terjadi masa lalu, waktu kehidupan Yeremia dan bangsa pilihan Tuhan, tapi pesan khusus mengenai perjanjian baru yang dinubuatkan. Angel tolong buka Alkitab dan baca dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Lihat Angel, ini pesan khusus. Bukan hanya kepada bangsa Israel dan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Tetapi Tuhan juga berjanji, ya, janji itu meliputi bahwa aku akan menaruh hukumku di dalam hati manusia. Tuhan akan menuliskan, menyadarkan, memberikan hukumnya di dalam hati manusia. Dan bukan hanya itu. Aku akan menjadi Allah mereka. Lihat, dan mereka akan menjadi umatku. Selanjutnya, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka lagi. Jadi ada 3 hal penting yang menjadi pekabaran dalam kehidupan kita yang hidup di masa sekarang. Bahwa luar biasa itu Tuhan punya kasih. Itu Tuhan punya panjang sabar. Itu Tuhan punya keadilan. Karena apa? Tadi hukum itu akan ada di dalam hati kita. Jadi begini sederhananya. Kita akan tahu dan sadar sendiri, oh saya berpikir ini salah.
saya berkata ini salah, saya bertindak ini salah. Karena apa? Tuhan menaruh hukumnya dalam hatinya. Selanjutnya, di sini dibilang apa? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di saat kita yang hidup pada saat ini menyadari bahwa kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita umatnya. Dan pada bagian yang terakhir, kita ini banyak sekali pelanggaran, banyak sekali dosa. Tapi ingat, pengampunan Tuhan begitu besar. Sehingga menyadarkan ketika kita berbuat dosa dan ketika kita bertobat, maka Tuhan mengampuni, bahkan dituliskan Dia tidak mengingat dosa kita. Yang perlu kita ingat adalah go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ini pelajaran yang mungkin kita dapat ambil sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang kita telah pelajari. Demikian, Angel. Wah, teman-teman Facebook, tentunya kita jadi mengenal ya siapa sih si Yeremia ini. Dan aku percaya melalui pelajaran tentang si Yeremia ini, kita semua juga diteguhkan, kita semua juga dikuatkan, apalagi anak-anak muda untuk menjawab panggilan Tuhan. Benar ya pendeta Betul ya, sekali. karena Yeremia yang masih muda aja mau menjawab panggilan Tuhan. Maka kita semua juga punya Allah yang sama yang akan berjalan bersama-sama dengan setiap kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Tuhan. Nah, aku mau kasih ucapan terima kasih, tetapi sebelumnya apakah pendeta ada closing statement ataupun sepatah dua kata nih pendeta sebelum kita akan berpisah nih? Baik, mari kita simpulkan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, terimalah panggilan itu. Apakah kita masih muda, kita nggak pandai berbicara, kita kurang pengalaman, bahkan nggak ada pengalaman. Tapi kalau Tuhan mau memanggil kita, terima panggilan. Tetapi ingat, di saat kita menerima panggilan itu, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kuasa. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita. Walaupun nanti masalah yang akan kita hadapi apa? Tantangan yang kita hadapi besar. Bahkan bisa membuat kita sakit hati, menangis, dan tawar hati untuk panggilan ini. Tapi ingat, Tuhan akan menyertai, memampukan, bahkan Tuhan akan menyelamatkan kita. Semoga nanti pekabaran yang kita sampaikan dapat diterima, orang mendengarkan membuka hati, dan bisa jadi dia akan menerima, dan bisa jadi dia akan diselamatkan. Oleh karena apa? Dia percaya dan menurut. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, mari berikan diri kita, hati kita untuk melayani Dia. Puji Tuhan. Nah pendeta, biar makin komplit sesi kita hari ini, pendeta boleh mendoakan aku beserta juga dengan teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan program ini, pendeta. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami bisa belajar kisah tentang Nabi Yeremia. Yang Engkau panggil ketika dia masih muda, dia tidak banyak pengalaman, dia tidak pandai berbicara, tapi Engkau mengingatkan. Ketika Engkau memanggil, Engkau tidak akan membiarkan seorang yang Engkau panggil. Engkau akan memberikan kuasa, menyertai, menuntun, memberikan jalan keluar, dan memampukan dia. Ini juga kiranya menjadi panggilan bagi kami semua yang mau percaya dan menurut kepada kehendak Tuhan. Berkati secara khusus kami semua untuk dapat membuka hati kami dalam setiap panggilan Tuhan. Berkati juga Angel dan semua sahabat-sahabat Facebook. Agar ketika kami mendengarkan pembahasan firman Tuhan, kami bukan hanya bertambah pengetahuan, tapi kami bertambah iman kami, penurutan kami dimampukan untuk melakukan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga semua kru yang melayani, dan biarlah apa yang kami sampaikan adalah untuk kepujian dan nama Tuhan, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk makin mengenal kasih Tuhan, dan kami berusaha untuk hidup di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Thank pendeta. Aku jadi makin kenal nih sama si Yeremia. Tentunya teman-teman juga ya. Nah teman-teman semuanya follow terus kisah-kisah keren dari berbagai tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya luar biasa. Dan terima kasih banyak teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di lain waktu.